Shalom semuanya. Happy Sunday buat kita semua. Halo. Untuk kita biar kita lebih semangat, yuk kita tos dulu dong, kanan kiri. Tos. Oke. Tos. Oke, Happy Sunday. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mau memulai di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini Tuhan kami boleh datang ke rumah-Mu Tuhan. Kami ingin Tuhan memuji memuliakan nama-Mu lebih lagi ya Tuhan. Dan kami ingin Tuhan bersyukur Tuhan karena penyertaan-Mu yang sungguh nyata untuk kami sepanjang tahun ini Tuhan. Izinkan Tuhan hari ini kami menyembah Engkau Tuhan dari hati kami yang paling dalam Tuhan sebagai ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk kami memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Setiap langkahku, Kau pelita di setiap jalanku, dan ku tahu hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu. Dalam gelap tak akan ku ragu, dalam badai tak akan ku goyah, dan ku tahu dalam kesesakan Kau peliharaku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Saya untuk kita semua bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama. Oh, Engkau Tuhan, Engkau hadir di setiap langkahku, Engkau pelita di setiap jalanku, dan ku tahu hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu. Dalam gelap tak akan ku ragu, dalam badai tak akan ku goyah, dalam kesesakan Kau peliharaku Tuhan.
berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah penuh, kami berserah. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku Tuhan, kemenanganku. Kau kemenanganku Tuhan. Oh Yesus, kami berserah kepadamu Tuhan. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah penuh, kami berserah Tuhan. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Oke, happy Sunday. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Amin. Mari kita mau tepuk tangan, kita mau lebih lagi semangat untuk memuji Tuhan. Amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, percaya untuk selamanya.
Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu sempurna bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu sempurna bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. 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 Silakan duduk. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita sudah ada di penghujung tahun ya. Ini adalah ibadah terakhir kita di tahun 2025. Dan mari kita lihat ke belakang betapa Tuhan itu baik ya dalam kehidupan kita. Selalu menyertai kita apapun musim kehidupan kita. Amin. Kadang memang mungkin gak mudah, kadang mungkin pasti banyak halangan. Tapi satu hal yang saya percaya bahwa Tuhan itu selalu setia buat kita. Amin. Saya tahun ini terberkati sekali sama lagu ini. Pertama mungkin awal-awal tahun ya dengar lagu ini. Dan semenjak saat itu saya mungkin sering mendengarkan lagu ini karena saya percaya bahwa Tuhan itu setia bersama dengan kita ya. Tuhan itu selalu ada ketika kita mungkin merasa down, mungkin kita merasa sendirian, mungkin kita nggak tahu kita mau cerita ke siapa, mungkin kita nggak tahu kita
apa ya, kita bingung kita harus ngapain. Tapi Tuhan tuh ada selalu buat kita. Jadi mari kita mau menyanyikan lagu ini, kita mau menyatakan bahwa terima kasih Tuhan, kalau Engkau setia sampai detik ini kami ada. Engkau setia selalu bersama dengan kami. Kami mau mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah ini menjadi lagu ucapan syukur kami Tuhan. Sepanjang hidupku kulihat karya-Mu dalam perkaraku. Engkau pembelaku, Kau Tuhan, Kau Raja. Namun Kau pun hamba, rela beri hidup-Mu karena kasih-Mu kepadaku. Tuhan, di dalam tangan-Ku seluruh hidupku ku pegang janji-Mu. Ajar aku percaya, bukan karena melihat, tapi karena Kau setia, setia, Kau setia. Kau Tuhan, Kau Raja. Namun Kau pun hamba, rela beri hidup-Mu karena kasih-Mu kepadaku. Tuhan, di dalam tangan-Mu seluruh hidupku ku pegang janji-Mu. Ajar aku percaya, bukan karena melihat, tapi karena Kau setia, setia, Kau setia. Ajar aku berserah, sebab rencana-Mu Tuhan selalu sempurna dan tak pernah gagal. Kau tak pernah gagal. Mari saya undang untuk kita semua mungkin berdiri. Bersama-Mu ku percaya, tiada yang sia-sia. Bila Engkau di pihakku, ku tak akan gentar. Engkau penulis
hidupku, menyerah bukan bagianku, kemenanganlah kisahku. Usai sesuai rencanamu, bersamamu ku percaya, tiada yang sia-sia. Bila engkau di pihakku, ku tak akan gentar. Engkau penulis hidupku, menyerah bukan bagianku, kemenanganlah kisahku, pakai sesuai rencanamu. Ajar aku percaya, bukan karena melihat, tapi karena kau setia, setia, kau setia. Ajar aku berserah, sebab rencanamu Tuhan selalu sempurna dan tak pernah gagal. Ajar aku percaya, bukan karena melihat, tapi karena kau setia, setia, kau setia. Ajar aku berserah, sebab rencanamu Tuhan selalu sempurna dan tak pernah gagal. Ajar aku percaya, bukan karena kami melihat Tuhan, tapi karena kami percaya Tuhan. Kami memiliki iman Tuhan, karena memang kami merasakan bahwa Engkau baik Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar aku berserah, sebab rencanamu Tuhan selalu sempurna dan tak pernah gagal. Ajar aku percaya, sebab rencanamu indah dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah gagal dalam hidup kami ya Tuhan.
walaupun kadangkala kami berpikir bahwa kami telah gagal mengikuti rencana-Mu ya Tuhan, tetapi Engkau tidak pernah gagal dalam hidup kami. Tuhan, di akhir tahun 2025 ini ya Tuhan, berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu, teguhkan iman kami, agar kami dapat berjalan bersama-sama dengan Engkau, dan rencana-Mu yang indah itu boleh digenapi di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu ya Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan tolong kami sekalian untuk dapat memahami dan melakukan kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Hari ini adalah hari Minggu terakhir di tahun 2025. Dan kalau Bapak Ibu Saudara masih menyempatkan diri untuk mengingat dan menguduskan hari Sabat, memberikan waktu yang terbaik untuk datang beribadah, bersekutu dengan saudara-saudara seiman di tempat ini, itu luar biasa. Ya, dan itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Jadi kita sudah berada di hari yang ke-362 hari ini, ya, di dalam tahun 2025, karena kurang 3 hari lagi kita akan mengakhiri tahun 2025. Mungkin saudara-saudara sudah mempersiapkan apa yang akan dilakukan bersama dengan keluarga, dengan teman-teman, bahkan ada di antara kita yang sudah bepergian, tetapi puji Tuhan kita tahu bahwa waktu-waktu yang kita miliki selama ini ya di dalam tahun 2025 kita sudah melewatinya bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi, dan sampai saat ini Tuhan sudah menolong kita. Puji Tuhan, apapun yang akan kita rencanakan, apakah kita berkumpul dengan keluarga ataukah kita berada jauh dari keluarga kita, ingatlah bahwa Tuhan ada selalu bersama-sama dengan kita, dan juga ada saudara-saudara seiman yang bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang firman Tuhan dengan judul Menang dalam Perlombaan Iman. Menang dalam Perlombaan Iman. Pada waktu kita mau mengakhiri sebuah tahun ya, akhir tahun, dan memasuki tahun yang baru, kita biasanya membuat resolusi. Ya, resolusi apa yang menjadi tekad kita, komitmen kita untuk tahun yang baru. Ya. Dan sebenarnya apa yang menjadi resolusi kita, komitmen kita, itu dipengaruhi oleh bagaimana kita memandang kehidupan ini. Ya. Apa pandangan saudara tentang arti hidupmu? Apakah arti hidup bagi Anda? Ya. Apakah arti hidup bagi Anda? Ada orang yang mengatakan bahwa hidup itu indah, karena dia melihat bahwa segala sesuatu berjalan baik mungkin pada saat itu, dan dia mengatakan bahwa hidup itu indah. Hidup itu seperti panggung sandiwara. Ada juga orang yang mengatakan hidup itu seperti panggung sandiwara, dan memang ada lagunya ya, bahwa hidup itu seperti panggung sandiwara yang mungkin dia melihat ada orang-orang yang diberikan peran-peran tertentu ya, dan menjalankan peran-peran tersebut, ataukah dia juga melihat bahwa ada orang-orang yang bertopeng yang hanya bersikap seolah-olah memiliki karakter tersebut, tetapi sebenarnya tidak ya. Jadi hidup itu adalah panggung sandiwara buat dia. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa hidup itu seperti roda yang berputar, kadangkala berada di atas, kadangkala berada di bawah. Ya, apa yang menjadi definisi saudara tentang arti hidup saudara? Ada juga yang mengatakan hidup adalah sebuah teka-teki. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Itu adalah sebuah teka-teki. Hidup itu singkat, dan firman Tuhan juga mengatakan bahwa hidup itu memang singkat. Hidup digambarkan seperti uap yang bisa tiba-tiba melayang lenyap. Hidup digambarkan juga seperti bunga yang hari ini pagi hari berbunga, bunga rumput ya, kemudian datang terik sinar matahari dan kemudian layu. Jadi hidup itu begitu singkat. Tetapi bagaimana kita menyikapi hidup yang singkat itu? Ada juga yang mengatakan bahwa hidup adalah kesempatan. Kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita, kesempatan untuk kita melakukan hal-hal yang bermanfaat, yang baik untuk keluarga, untuk sesama, dan untuk diri kita. Tetapi apa yang Alkitab katakan tentang arti hidup kita? Mengapa saya berbicara tentang arti hidup? Ya, karena pandangan kita tentang arti hidup
akan mempengaruhi cara kita menjalani kehidupan ini. Jadi pandangan kita tentang arti hidup akan mempengaruhi cara kita untuk menjalani kehidupan ini. Kalau kita memandang bahwa hidup itu singkat, maka kita akan mempergunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Atau ada orang yang mengatakan bahwa hidup itu singkat, makanya dia ingin menikmati semua kesenangan yang ada di dalam dunia ini, apapun itu dia ingin membayarnya dan dia ingin menikmatinya. Ada juga yang mengatakan bahwa hidup itu singkat, oleh karena itu dia ingin mencapai, terus mengejar kesuksesan agar cepat mencapainya, karena hidup itu singkat, nanti akan berakhir. Jadi harus berlomba dengan cepat. Jadi cara pandang kita terhadap kehidupan ini akan mempengaruhi bagaimana cara kita berhubungan dengan orang lain, cara kita menjalani waktu-waktu hidup kita, cara kita menentukan apa yang menjadi tujuan hidup kita. Dan baiklah, pada pagi hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7 tentang arti hidup orang percaya, arti hidup orang Kristen. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7 mengatakan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7, di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa dia sedang berada di dalam sebuah pertandingan, atau di dalam judul ini kata pertandingan itu sama artinya dengan kata perlombaan. Ya, di dalam bahasa Indonesia sehari-hari digunakan aku telah mengakhiri perlombaan dengan baik. Jadi Rasul Paulus menggambarkan kehidupan ini adalah seperti sebuah perlombaan. Ya. Kalau saudara baca di dalam slide yang ditunjukkan ini, ya, bahwa hidup orang Kristen adalah perlombaan lari maraton, bukan lari cepat. Ya. Rasul Paulus menggambarkan perlombaan lari, perlombaan iman yang sedang diikuti oleh semua orang percaya, itu bukanlah lari cepat, tetapi lari maraton. Hidup orang Kristen adalah perlombaan lari maraton, bukan lari cepat. Apa sih bedanya antara lari maraton dan lari cepat? Nah, ini kita harus tanya kepada pakarnya ya, kepada Eric, Grace, Dani yang suka lari ya. Tapi memang mereka adalah atlet-atlet pelari ya. Tetapi saya belajar dari artikel yang ada ya tentang apa sih itu, apa bedanya lari cepat dan apa bedanya dengan lari maraton. Kita lihat bersama ya. Rupanya lari maraton adalah lari jarak jauh yang menempuh jarak bisa sampai 42,195 km atau 26,218 mil. Ya. Jadi lari maraton itu adalah lari yang jaraknya sangat jauh. Wow, luar biasa. Ada orang yang bisa lari sampai 42 km. Ya, kalau saya lari 1 kilometer aja bisa ngos-ngosan nggak sampai ya. Kalau Pak Agus berapa kilometer? Bisa 5 kilometer ya, tapi kalau Grace dan Eric bisa 10 kilometer ya. Oh, luar biasa. Nah, ini lari maraton, mungkin yang lain ingin menyusul ya, bisa. Lari maraton ini sampai 42 kilometer. Dan yang menjadi fokusnya adalah daya tahan, endurance, efisiensi energi, dan ketahanan mental. Rupanya untuk seorang pelari maraton, dia harus mempunyai daya tahan tubuh yang kuat, perlu dilatih, dan juga punya energi yang efisien dan ketahanan mental untuk terus berlari tekun sampai kepada garis akhir. Apa bedanya dengan lari cepat atau sprint? Lari cepat itu jaraknya pendek, hanya 100, 200, atau 400 meter. Tetapi ini juga bukan sebuah lari yang biasa-biasa saja. Ya. Ini adalah sebuah perlombaan lari yang membutuhkan kecepatan yang maksimal, ledakan energi dan kekuatan otot yang maksimum. Jadi dihitung berapa detik
kita akan mencapai garis finish, walaupun itu hanya 100, 200 meter atau 400 meter, orang-orang juga berlomba, ya, dan ada yang mendapatkan medali emas, ya, perak, perunggu, karena mereka bisa menyelesaikan lari sprint itu. Kedua pelari di dalam lari maraton maupun lari sprint jarak pendek, sama-sama mereka membutuhkan latihan. Sama-sama mereka membutuhkan nutrisi, ya. Kalau orang mau ikut perlombaan lari dan nggak makan yang cukup, ya, istirahat yang cukup, minum yang cukup sehingga tidak dehidrasi, mereka tidak akan mungkin bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik. Jadi sama-sama perlu latihan, stamina yang kuat, dan juga butuh nutrisi. Tetapi yang membedakannya adalah lari sprint itu jaraknya pendek, cepat sekali selesai. Tetapi kalau lari maraton itu butuh ketahanan, ketekunan, ya, untuk orang bisa sampai selesai. Saya bisa membayangkan kalau saya aja 1 kilo sudah ngos-ngosan, apalagi mereka yang lari sampai 42 kilo, ya. Bisa menyerah, saya nggak akan ikut. Tetapi mungkin orang lain, atlet-atlet itu luar biasa, mereka mengikuti lari maraton. Selain itu nanti kita lihat bahwa medan lari maraton dan lari sprint itu juga berbeda. Kalau lari maraton itu biasanya di alam yang terbuka, ya, bisa di alam, jadi ada jalan rata, turun, naik, ya. Jadi nggak seperti lari sprint jarak pendek yang berada di dalam arena lomba lari itu di lapangan yang rata. Nah, itu juga yang membedakan. Sehingga Rasul Paulus menggambarkan hidup orang Kristen itu seperti perlombaan lari maraton dan bukan lari cepat. Apa itu perlombaan iman? Kita melihat apa artinya perlombaan iman di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7. Firman Tuhan mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Apa yang dimaksudkan dengan perlombaan iman? Perlombaan iman itu dimulai ketika kita menjadi percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Minggu lalu Raymond sudah berbicara bahwa perjumpaan kita dengan Yesus harusnya membawa perubahan di dalam kehidupan kita, ya. Nah, perlombaan iman itu dimulai ketika kita berjumpa dengan Yesus dan hidup kita diubahkan menjadi baru oleh Yesus. Kita diberikan Roh Kudus yang berdiam di dalam kehidupan kita. Itulah start dari awal kita melakukan pertandingan iman. Dan kapan pertandingan perlombaan atau pertandingan iman ini akan berakhir? Perlombaan ini Rasul Paulus mengatakan bahwa aku telah mencapai garis akhir. Kapan Rasul Paulus ini telah mencapai garis akhir? Kitab 2 Timotius ini ditulis oleh Rasul Paulus pada akhir kehidupannya. Setelah itu Rasul Paulus dalam pemenjaraannya di Roma, dia dikenakan hukum pancung, ya, dan meninggal karena imannya kepada Yesus Kristus. Dan dia mengatakan bahwa darahku telah tercurah dan aku telah mencapai garis akhir. Jadi kapan perlombaan iman kita ini akan mencapai garis finish? Yaitu pada waktu kita meninggal. Pada waktu kita dipanggil pulang oleh Tuhan ke surga. Itulah garis akhir kita. Apakah garis akhir kita semua itu sama? Tidak. Kita mempunyai garis akhir yang berbeda-beda. Ada orang yang melakukan perlombaan lari itu begitu panjang sekali, ya. Sampai 89 tahun, 90 tahun, bahkan 100 tahun. Tetapi ada orang yang cuma 30-an tahun, ya. Bahkan ada yang masih 20-an tahun. Sudah mengakhiri garis akhir perlombaan imannya. Apakah lebih baik orang yang melakukan perlombaan yang panjang di dalam perlombaan iman daripada orang yang pendek di dalam perlombaan iman tersebut? Tidak juga. Masing-masing kita punya perlombaan iman tersendiri yang Tuhan sudah rancangkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan Tuhan yang tahu yang terbaik dalam hidup kita. Dan yang terpenting adalah baik perlombaan iman yang kita lewati itu panjang atau pendek. Nah, ini yang penting. Di dalam perlombaan iman itu, di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dikatakan bahwa
aku telah memelihara iman. Di dalam sebuah perlombaan iman yang terpenting adalah apakah kita telah memelihara iman kita kepada Yesus Kristus sampai akhir perlombaan itu. Memelihara iman. Iman yang kita miliki ini, Tuhan Yesus menggambarkannya seperti seorang yang sedang mencari harta karun, dan ketika dia menemukannya, harta karun itu, dia menjual semua yang dia miliki dan dia membeli tanah di mana harta karun itu berada. Karena itu begitu berharga buat dia dan dia ingin menjaganya. Iman juga dikatakan di dalam 1 Korintus yang mengatakan bahwa, Rasul Paulus mengatakan bahwa harta itu kami punyai di dalam bejana tanah liat. Bejana tanah liat yaitu tubuh kita yang terbuat, yang Tuhan menciptakan manusia pertama dari debu tanah, ya. Dan kita mengatakan itu sebagai tanah liat yang begitu rentan, yang bisa rapuh, yang bisa rusak. Tetapi di dalam tubuh tanah liat ini, Tuhan mempercayakan harta iman yang begitu berharga untuk kita. Harta iman yaitu Injil Yesus Kristus, di mana Rasul Paulus mengatakan bahwa dia harus memberitakan Injil itu, harta yang begitu berharga, bukan saja dia menyimpannya sendiri. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita diberikan harta iman yang harus kita pelihara selama perlombaan iman itu. Harta iman yaitu kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Kita mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita, baik di dalam suka maupun duka, dalam perjalanan kita, dalam pengambilan keputusan-keputusan kita. Kita mengandalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita tetap tekun memelihara iman itu dan tidak sampai keluar dari arena perlombaan iman tersebut. Kita tetap tekun memeliharanya dan menjaganya. Bahkan kita mewariskan harta iman kita ini kepada generasi berikutnya, kepada anak-anak kita. Harta iman yang begitu berharga karena kita melihatnya sebagai sebuah harta yang sangat berharga. Belakangan ini harga emas sangat naik tinggi dan saya sampai tidak percaya bahwa harga emas itu bisa mencapai 1 gram 2 juta. Karena waktu zaman saya menikah dengan Pak Agus, harga 1 gram emas itu 100.000. Bahkan ketika kalau saya belum menikah dengan Pak Agus, waktu saya masih remaja, harga emas itu masih 25.000 per gram. Itu emas 23 karat. Kalau di Ambon itu ya, ada emas 23 karat. Ya, kalau di sini kebanyakan 22 karat. Tapi ya, Bapak Ibu Saudara lebih paham tentang emas, ada juga logam mulia ya 24 karat. Dan harga emas itu begitu melonjak naik, ya. Dan orang-orang mungkin ingin mengumpulkannya dan begitu menjaganya. Nah, Bapak Ibu Saudara bayangkan emas itu yang bisa dicuri oleh pencuri, ya, yang bisa hilang, yang hanya sementara di dalam dunia ini, tapi kita begitu menjaganya, kita begitu ingin memperolehnya. Apalagi harta surgawi yaitu iman di dalam Kristus Yesus yang akan membawa kita kepada kehidupan kekekalan. Bukankah kita harusnya terlebih lagi menginginkannya? Bukankah kita harusnya terlebih lagi menjaganya dan merawatnya? Bahkan mewariskannya kepada anak cucu kita nantinya. Harta iman di dalam Kristus Yesus. Jadi di dalam perlombaan iman itu kita perlu merawat iman yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, gimana kita bisa menang di dalam perlombaan iman yang sedang kita lewati? Tips untuk menang di dalam perlombaan iman, yang pertama tetapkan tujuan. Kita harus menetapkan tujuan. Di dalam Filipi 3 ayat 13 sampai dengan 14 mengatakan, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Bagaimana supaya kita bisa menang di dalam perlombaan iman? Yang pertama yaitu kita harus menetapkan apa yang menjadi tujuan dari perlombaan iman kita. Ya. Tujuan dari perlombaan iman kita ini bukanlah seperti lari sprint yang ingin mengejar kecepatan dengan cepat kita sampai kepada garis akhir finish.
Wah, bahkan Bapak Ibu Saudara tidak akan mau cepat-cepat sampai di garis akhir ya. Saudara mengerti ya bahwa garis akhir itu adalah kematian. Kadangkala kita sudah begitu enak hidup di dalam dunia ini sehingga kita lupa dari mana asal kita. Dan kita tidak mau cepat-cepat sampai kepada garis akhir dan kembali kepada Tuhan di dalam kekekalan. Ya Tuhan tolong kita. Oleh karena itu Tuhan kadangkala mengizinkan hal-hal yang tidak enak terjadi dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita ingat bahwa asal kita ini bukan dari dunia ini. Bahwa dunia ini hanya sementara saja. Perjalanan yang sementara, perlombaan yang sedang kita ikuti dan kita akan sampai kepada garis akhir. Kita akan sampai menyelesaikan perlombaan iman, yaitu sampai kepada garis akhir dan kita harus menentukan apa yang menjadi tujuan dari perlombaan itu. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14 ini mengatakan bahwa kita mempunyai tujuan, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Apa panggilan surgawi itu? Panggilan itu adalah untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Itulah tujuan dari perlombaan iman kita. Pada waktu kita menjalani perlombaan iman kita, kita harus tetapkan apa yang menjadi tujuan besar kita. Tujuan besar kita adalah kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Di dalam perkataan kita, di dalam perilaku kita, di dalam bagaimana kita memperlakukan orang lain, kita terus dibentuk di dalam perlombaan iman kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan di dalam panggilan besar kita, untuk kita bisa memuliakan Tuhan ketika kita menjadi serupa dengan Kristus, kita punya panggilan-panggilan, punya tujuan-tujuan yang kita tetapkan dalam jangka pendek di dalam kehidupan kita yang ingin juga kita capai. Misalnya kita menetapkan apa yang menjadi resolusi kita, apa yang menjadi komitmen yang ingin saya capai di tahun 2026. Ya, mungkin saya akan punya rumah sendiri dan saya akan tinggal di sana di tahun 2026. Ataukah saya ingin agar anak saya bisa punya keterampilan suatu hal yang lebih daripada tahun ini, saya akan kursuskan dia. Atau saya ingin memperluas pekerjaan saya. Atau apa yang menjadi resolusi Bapak Ibu Saudara untuk kehidupan rohani kita, ya. Tapi kita tidak perlu membedakan apa yang menjadi bagian di dalam kehidupan rohani dan apa yang menjadi bagian di dalam kehidupan duniawi, misalnya kita dengan makan atau dengan kita mencari untuk biaya hidup kita. Karena segala sesuatu yang kita lakukan ini sebenarnya fokusnya adalah Yesus Kristus itu sendiri. Yesus Kristus itu yang menjadi harta iman yang sedang kita bawa di dalam perlombaan iman kita. Dia yang menjadi pusat di dalam kehidupan kita. Dan kita menetapkan tujuan bahwa kita akan menjadi serupa dengan Kristus di dalam perlombaan iman itu. Baik ketika kita menetapkan bahwa anak kita akan sekolah di mana, akan kursus apa yang akan kita kembangkan. Kita akan memberikan yang terbaik supaya anak kita juga mewarisi iman di dalam Yesus Kristus. Kalau dia berhasil di dalam pendidikannya, di dalam karakternya, di dalam bakatnya, maka Tuhan yang akan dipermuliakan di dalam kehidupannya. Segala sesuatu yang kita tetapkan yang menjadi tujuan di dalam kehidupan kita, tujuan besarnya agar kita menjadi serupa dengan Kristus, agar Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Kita perlu menetapkan tujuan-tujuan di dalam hidup kita pada waktu kita mengikuti perlombaan iman tersebut. Dan pada waktu kita mengikuti perlombaan iman, kita menetapkan tujuan, maka kita harus berpikir bahwa dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Pada waktu kita menetapkan tujuan, kita tidak boleh menganggap bahwa, oh saya sudah berhasil di waktu yang lampau. Lalu kemudian kita tidak begitu mengejar tujuan yang sudah kita tetapkan. Pada waktu kita menetapkan tujuan, harusnya kita begitu fokus kepada tujuan itu dan kita berusaha dengan pertolongan Tuhan dan apa yang bisa kita lakukan, kita menunjukkan perbuatan kita, ya, iman dan perbuatan untuk bisa mencapai apa yang menjadi tujuan. Mungkin tujuan kita dalam hal rohani sesuatu yang sangat simpel, misalnya, saya ingin dalam tahun 2026 nanti
setiap hari saya akan membaca satu pasal dari Alkitab. Saya ingin membaca satu pasal dari Alkitab, atau bukan, mungkin ada di antara saudara yang ingin membaca satu kitab di dalam 1 tahun, ya, tidak masalah, ya. Yang penting adalah kita membaca, merenungkannya, dan melakukannya. Apa yang menjadi tujuan yang sudah kita tetapkan? Firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kita tidak meminta apa-apa, tidak menetapkan tujuan apa-apa, maka kita tidak akan pernah mencapainya. Jadilah sesuai dengan imanmu. Ketika kita menetapkan tujuan di dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan anak kita, ataukah dalam kehidupan kita sendiri, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan menolong kita untuk mencapai tujuan tersebut. Tetapi jika kita tidak pernah punya tujuan dan ketetapan apa yang kita mau tetapkan di masa yang akan datang, kita tidak pernah akan maju dan tidak mencapai apa-apa. Tetapkan apa yang menjadi tujuan kita di dalam perlombaan iman, dan ingatlah bahwa tujuan yang besar dari perlombaan iman kita adalah kita menjadi serupa dengan Kristus. Tips yang kedua di dalam menang dalam perlombaan iman, yaitu bahwa perjalanan itu penting bukan hanya tujuan. Perjalanan itu penting bukan hanya tujuannya saja, tetapi perjalanannya. Masih sama ayatnya di dalam Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang aku lakukan, aku melupakan apa yang telah ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Aku melupakan apa yang telah ada di belakangku. Perjalanan itu penting bukan hanya tujuan yang ingin kita capai, tetapi perjalanan selama perlombaan iman itu, persiapan yang harus kita lakukan untuk memasuki supaya kita bertahan di dalam perlombaan iman, itu adalah penting. Rasul Paulus mengatakan bahwa aku telah melupakan apa yang ada di belakangku. Apa saja yang ada di belakang kehidupan Rasul Paulus? Dia adalah seorang yang telah menganiaya murid-murid Yesus yang mengikuti, orang-orang Kristen yang mengikuti iman kepada Yesus Kristus. Kalau dia terus mau terpuruk di dalam penyesalan bahwa dia telah melakukan hal yang keji, bahkan dia telah menyetujui untuk Stefanus itu mati dilempari batu, maka dia tidak akan pernah maju di dalam perlombaan imannya. Tetapi dia mau melupakan apa yang di belakangnya dan mengejar apa yang menjadi tujuan di depannya. Dan apa yang dia lakukan juga adalah dia belajar tentang apa yang harus, ya, dia berkumpul bersama-sama dengan orang-orang seiman, ya, di mana pada waktu Rasul Paulus menjadi orang Kristen, dia kemudian dibantu oleh Barnabas untuk bisa mengajarkan kepada Rasul Paulus tentang iman Kristen. Dia belajar tentang firman Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan. Dia mengenal tentang hukum Taurat, tetapi apa kaitannya dengan janji firman Tuhan? Ya, karena Rasul Paulus tidak ada bersama-sama dengan Yesus ketika Yesus masih hidup, tapi dia belajar dari murid-murid Yesus yang ada, dengan Lukas yang ada, ya, dengan Markus. Mereka ada bersama-sama dengan Yesus, dan Rasul Paulus mempelajari tentang firman Tuhan kaitannya dengan apa yang Tuhan sudah janjikan di dalam perjanjian lama, sehingga Rasul Paulus menjadi rasul yang menulis sangat banyak surat-surat di dalam perjanjian baru. Tuhan memakai Rasul Paulus. Di dalam perjalanan perlombaan iman kita tidak bisa hanya mengingat tentang keberhasilan kita atau kegagalan kita di masa lalu. Tetapi kita perlu mempersiapkan stamina kita untuk kita bisa bertahan di dalam perlombaan iman tersebut. Nutrisi apa yang kita berikan di dalam kehidupan kerohanian kita sehingga kita bisa bertahan di dalam perlombaan iman itu. Coba bayangkan, kalau seorang pelari maraton itu hanya makan 1 minggu sekali dan minum 1 minggu sekali, apakah dia bisa mencapai garis akhir? Apakah dia bisa menang di dalam perlombaan iman, di dalam perlombaan maraton maksud saya? Tidak mungkin, ya kan? Kalau kita hanya seminggu sekali datang beribadah, kita seminggu sekali baru datang mendengarkan firman Tuhan, baru kita membaca firman Tuhan, bagaimana kekuatan kerohanian kita untuk bisa bertahan memelihara iman sampai kepada garis akhir? Apa yang terjadi dengan hidup kita? Perjalanan kita begitu panjang. Dan lari maraton itu bukan yang seperti saya tadi katakan bahwa bukan lari di jalan yang rata, di arena lari yang rata dan hanya singkat, tetapi ada bukit, ada lembah, ya, ada jalan yang tidak begitu
lurus, untuk kita bisa rata, untuk kita bisa mencapainya, dan begitu jauh perjalanannya sehingga mungkin kita rasanya tidak sanggup. Saya mengutip sebuah kesaksian dari seseorang. Ya, dia bernama Kathy. Ya, saya bukan seorang pelari maraton, tetapi ada seorang pelari maraton bernama Kathy King, dan dia adalah seorang konselor tinggal di Miami, USA. Nah, pada tanggal 15 November 2014 dia mengatakan begini, bahwa saya mengikuti perlombaan lari maraton bersama dengan teman-teman. Pada pagi yang dingin itu, saya berbaris bersama-sama semua orang yang telah berlatih selama beberapa bulan untuk mencapai tujuan yang sama, menyelesaikan jarak 26,2 mil. Saya merasakan kesamaan di antara kami, baik sebagai pelari elit yang bertekad untuk memenangkan semuanya, atau sebagai pelari yang hanya bertujuan untuk menyelesaikan perlombaan. Masing-masing dari kami memulai sebuah perjalanan yang mencakup melewati garis finish. Dan apa yang terjadi ketika dia sudah melewati pada mil yang ke-23? Dia mengatakan, pada waktu mil ke-23, beberapa orang berteriak kepada kami semua yang sedang berlari, tinggal 3 kilometer lagi, ayo semangat. Saya tahu niat mereka adalah untuk menyemangati dan membantu. Tetapi jujur saja, pikiran pertama saya adalah saya hanya berlari mil demi mil saat ini. Saya hanya berlari mil demi mil saat ini. Saya tahu niat mereka adalah menyemangati. Tetapi saya tidak mampu memikirkan 3 mil lagi untuk menyelesaikan garis finish ini. Setelah berlari 23 mil, saya harus fokus pada mil ke-23, lalu mil ke-24, lalu mil ke-25, kemudian mil ke-26. Ada waktu di mana ketika kita melewati perlombaan iman itu, perjalanan itu begitu panjang. Dan rasanya kita tidak mampu lagi untuk menyelesaikannya. Bahkan ketika ada orang-orang di sekitar kita yang menyemangati kita, ayo semangat, kurang sebentar lagi, semangat, kamu pasti bisa. Tapi Kathy mengatakan, saya hanya bisa fokus bahwa saya hanya bisa melewati mil demi mil. Tidak bisa memikirkan 3 mil lagi, saya nggak mampu. Ada waktu di dalam perlombaan iman yang kita lewati itu, kita merasakan bahwa saya nggak mampu, saya nggak mungkin saya bisa mencapai garis finish itu. Kita merasa kita seolah-olah berada di dalam lembah kekelaman. Tetapi ingat bahwa kita tidak sendirian. Ada Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan kita. Dan di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13 mengatakan bahwa segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia, Yesus Kristus, yang memberikan kekuatan kepadaku. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita sampai kita melewati garis akhir itu. Dia akan menolong kita untuk melewati garis akhir tersebut. Tips yang berikutnya bagaimana kita bisa menang di dalam perlombaan iman kita adalah bahwa kita tidak berlari sendiri. Tadi saya katakan bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Ya benar, Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Tetapi selain Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita, kita juga punya rekan-rekan. Sama seperti Kathy tadi mengatakan bahwa dia punya teman-teman yang berlari bersama-sama dengan dia. Dan juga pada waktu kita mengikuti lari maraton, kalau Bapak Ibu Saudara melihat di video, ya, karena saya nggak video atau TV siaran langsung tentang lari maraton, saya nggak pernah melihatnya langsung. Tetapi biasanya ada pos-pos di mana orang-orang akan menyediakan air minum, ya, akan menyika keringatnya mereka. Ada juga yang memberikan seperti pendingin, ya, untuk mereka bisa kembali berlari. Ada orang-orang yang menyemangati mereka. Jadi di dalam perlombaan iman itu kita tidak berlari sendiri. Rick Warren juga pernah mengatakan bahwa tujuan
hidup kita adalah kita dipanggil sebagai keluarga Allah. Jadi kita dipanggil sebagai keluarga Allah, yaitu bahwa kita nih gak berjalan sendirian. Ya, mari kita buka bersama di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh dan kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu tujuan, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan ada kasih mesra dan belas kasihan. Jadi kita tidak berlari sendiri, kita tidak hanya mementingkan diri kita sendiri supaya kita sampai kepada garis akhir, pada garis finish, tetapi kita mau bersama-sama dengan teman-teman kita, kita saling menyemangati, kita mendorong satu dengan yang lainnya, bahkan kita memiliki belas kasihan. Apa yang bisa saya lakukan untuk teman saya, untuk saudara seiman saya? Bagaimana saya bisa menolong keluarga saya, anak saya, untuk mereka juga bisa sampai kepada garis akhir, memelihara iman di dalam Kristus Yesus. Dan firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu mementingkan diri sendiri. Hendaklah kamu rendah hati satu dengan yang lainnya. Dan kerendahan hati itu sangat diperlukan ketika kita melakukan perlombaan iman bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Jangan kita menyombongkan diri kita ya, bahwa kita berlari jauh lebih cepat daripada orang lain dan kita menganggap remeh orang lain. Tetapi baiklah kita menaruh belas kasihan kepada orang lain yang mungkin dia jatuh, kita bantu mengangkat dia. Nah, ini perlombaan iman ya, bukan perlombaan lari sendiri yang ingin mencapai medali sendirian, tetapi kita ini perlombaan iman. Mungkin kalau kita diajarkan untuk berlari memang benar-benar mengejar medali, maka kita nggak boleh terdistract dengan orang lain. Apapun yang terjadi sekitar kita, kita cuek. Yang penting kita sampai kepada garis akhir. Tetapi perlombaan iman itu beda. Kita perlu memperhatikan rekan-rekan, saudara-saudara seiman yang ada bersama-sama dengan kita. Kita berjalan bersama-sama sampai kepada garis akhir. Dan ketika kita sampai kepada garis akhir itu, ingatlah bahwa ada Yesus yang akan menyambut kita. Di dalam Matius pasal 25 dikatakan, Tuhan itu akan berkata, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia di dalam perkara-perkara kecil, aku akan mempercayakan kepadamu perkara-perkara besar. Marilah masuk dan turut dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kiranya itu menjadi perkataan yang akan kita dengar di akhir perlombaan iman kita. Kita akan berjalan bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Kita tidak mau berjalan sendirian. Karena itu saya menghimbau Bapak Ibu Saudara yang juga mungkin melihat dari online, untuk mari kita bersama-sama bersekutu secara onsite di dalam gereja ini. Kita mau berbagi iman, nasihat, dan juga kita mau berbagi kasih dengan teman-teman seiman di dalam gereja ini. Di mana kita, apa yang menjadi bakat kita, talenta kita, kita mau menggunakannya untuk melayani. Tuhan mau memakai kita selama kita mengikuti perlombaan iman di dalam dunia ini. Sampai kita mengakhiri garis akhir di mana Tuhan memanggil kita pulang. Dan jangan kita bersedih ya. Rasul Paulus mengakhiri kehidupannya dengan dia mati, martir ya. Dan bukan sesuatu yang merupakan kesuksesan yang begitu besar ya, mendapatkan hadiah medali apa ya dari dunia ini, tetapi Rasul Paulus telah mengakhiri pertandingan imannya dengan baik. Apapun akhir kehidupan kita, ingatlah bahwa ketika kita berjalan bersama-sama dengan Kristus, kita pasti akan bisa mengakhiri pertandingan kita, pertandingan iman kita ini, perlombaan iman kita dengan baik, dengan pertolongan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan tunduk kepala dan kita akan menyanyikan sebuah lagu Ku Berserah Penuh yang merupakan penyerahan kita kepada Tuhan.
Kita menyatakan kepada Tuhan bahwa kita mau berserah penuh kepada Engkau ya Tuhan, yang sanggup untuk memimpin iman saya kepada kesempurnaan, untuk menjadi serupa dengan Engkau. Meskipun ada kalanya saya merasa tidak mampu, tetapi Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan saya. Saya mau bersandar kepada Engkau saja. Engkau hadir di setiap langkahku. Mari kita sekalian bangkit berdiri dan menyanyikan lagu ini. Engkau hadir di setiap langkahku. Kau pelita di setiap jalanku. Kau pelita di setiap jalanku. Dan ku tahu hidupku dalam-Mu, sesuai rencana-Mu, sesuai rencana-Mu. Dalam kelam tak akan ku ragu. Amin. Dalam kelam tak akan ku ragu. Dalam badai tak akan ku goyah. Dalam badai tak akan ku goyah. Dan ku tahu dalam kesesakan, dalam kesesakan, Kau peliharaku. Ku berserah penuh. Amin. Haleluya. Ku berserah penuh. Ku berserah penuh. Ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan. Kaulah keselamtanku. Ku berserah penuh. Ku berserah penuh. Mari kita mengangkat tangan kita, tanda penyerahan kita kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Yesus, Kaulah Tuhan. Kaulah kemenanganku. Ku berserah penuh. Amin. Haleluya. Ku berserah penuh. Benar Tuhan, kami mau berserah penuh kepada-Mu. Dalam tangan-Mu yang kuat memegang kami, ya Tuhan, memegang hidup kami. Engkaulah yang memberikan kemenangan di dalam percobaan iman kami. Tuhan, haleluya. Yesus, amin. Kaulah keselamatanku. Ku berserah penuh. Ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan. Yesus, Kaulah Tuhan. Kaulah kemenanganku. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Yesus, Kaulah Tuhan. Kaulah kemenanganku. Amin. Haleluya. Pada siang hari ini, ketika kita beberapa hari lagi akan mengakhiri tahun 2025 ini, mungkin ada penyesalan di waktu-waktu yang lalu yang sudah kita lakukan. Tapi firman Tuhan mengatakan, aku mau melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang menjadi tujuan di depanku, yaitu panggilan surgawi untuk menjadi serupa dengan Kristus sampai aku mengakhiri garis finish bersama dengan Kristus Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Datang bawa segala kegagalanmu kepada Tuhan. Datang bawa segala kekecewaanmu kepada Tuhan.
datang membawa segala keberhasilan masa lalumu yang tidak akan membuat engkau tersandung dan terus hidup di dalam keberhasilan masa lalu dan tanpa mencapai apa yang menjadi masa depanmu. Serahkan semuanya itu kepada Tuhan dan minta pimpinan kekuatannya untuk engkau bisa melangkah di tahun yang baru, menetapkan tujuan-tujuan yang baru, fokus kepada apa yang menjadi tujuan di dalam hidupmu, yang merupakan panggilan Tuhan di dalam hidupmu. Apa yang Tuhan sudah percayakan di dalam kehidupan kita, kekayaan yang kita miliki, keluarga yang kita miliki, studi yang kita miliki, semuanya adalah kepercayaan Tuhan bagaimana kita mengelolanya selama perlombaan iman itu. Biarlah Tuhan menolong kita untuk memiliki iman yang teguh, memiliki stamina rohani yang kuat. Minta Roh Kudus menolong kita untuk kita bertekun di dalam firman Tuhan, bertekun di dalam doa, karena itulah kekuatan kita untuk dapat bertahan di dalam perlombaan lari maraton iman kita. Amin Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapa dalam surga, Engkau melihat setiap hati kami, kegagalan masa lalu kami, keberhasilan kami yang membuat kami sombong. Tuhan ampuni kami. Jikalau kami di dalam perlombaan iman ada kalanya kami hanya mementingkan diri dan tidak peduli kepada saudara kami yang lain. Ampuni kami Tuhan. Basuh kami oleh darah-Mu Yesus. Tolong kami Tuhan mulai saat ini. Kami dapat memandang betapa penting perlombaan iman yang Engkau telah percayakan untuk kami melewatinya. Bukan sendirian, tetapi bersama-sama dengan Engkau Yesus yang memimpin iman kami kepada kesempurnaan. Dan bersama dengan saudara-saudara seiman kami. Bahkan Tuhan Kau tolong kami untuk kami dapat mewarisi iman kami kepada keturunan kami, kepada orang-orang di sekeliling kami, agar mereka juga boleh memiliki pengharapan di dalam Engkau, dan mereka tidak hanya mengakhiri kehidupan di dalam dunia ini dengan sia-sia, tetapi mereka bisa masuk ke dalam kekekalan bersama dengan Engkau Yesus. Kami rindu Tuhan, agar semua orang sama seperti Engkau juga menginginkan bahwa tidak ada seorang pun binasa, tetapi semua orang boleh diselamatkan. Kira hati-Mu itu Tuhan, kiranya hati-Mu menjadi hati kami. Kami tidak mau berlomba sendirian. Kami mau mengajak orang lain untuk berlomba bersama-sama dengan kami dalam perlombaan iman sampai kepada garis akhir. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dan masa depan kami kepada-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan pada Kli. Shalom teman-teman, pertama-tama terima kasih Bu Lili buat firman-Nya yang luar biasa. Biarlah siang hari ini kita diingatkan untuk tentang mengenai perlombaan iman kita. Biarlah kita terus berjuang, nggak cuma goalnya aja, nggak cuma tujuannya aja yang kita tentukan, tapi kita juga mengingat untuk proses-proses di dalam perlombaan iman tersebut. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Kita mulai dulu dengan berdoa teman-teman. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas firman yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau memakai Bu Lili ya Tuhan untuk berbicara kepada setiap kami ya Tuhan. Tuhan biarlah sepulang dari tempat ini nanti atau di tahun yang baru nanti ya Tuhan, kami lebih fokus lagi ya Tuhan terhadap iman kami ya Tuhan, lebih fokus lagi ya Tuhan terhadap pertumbuhan iman kami ya Tuhan, dan biarlah fokus kami terhadap Engkau ya Tuhan semakin fokus ya Tuhan, dan biarlah kami juga mengingat ya Tuhan dan melibatkan Engkau dalam setiap aspek kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan atas apa yang telah Kau percayakan kepada kami. Biarlah persembahan yang Kau berikan ini berguna bagi pekerjaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan dapat diberikan melalui via transfer ke barcode yang tertera, diberikan melalui QRIS atau melalui kantong persembahan yang akan diedarkan oleh tim Asia. Sambil teman-teman memberikan persembahan, saya akan membacakan satu ayat di 2 Tesalonika 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Amin. Nah, welcome bagi semua teman-teman, bagi yang baru pertama kali hadir maupun yang sudah setia. Welcome. Welcome juga teman-teman yang join secara online. Besar harapan kami untuk bertemu teman-teman di pertemuan ibadah yang lainnya. Nah, ibadah kita diadakan setiap hari Minggu jam 10 di tempat ini dan disertai dengan ibadah Sunday School.
Nah, jangan lupa ibadah minggu depan tetap ada. Ibadah pertama, kalau hari ini sudah ibadah yang terakhir ya di tahun 2025, tidak terasa sudah memasuki minggu-minggu terakhir. Nah, minggu depan kami segenap keluarga besar SHF House of Restoration Surabaya mengundang semua teman-teman untuk datang ke ibadah pertama kita. Ibadah pertama kita di tahun 2026. Gitu. Sama masih di tempat yang sama, hari Minggu jam 10 dan disertai dengan ibadah Sunday School. Oke, untuk seluruh kegiatan di tengah minggu, untuk minggu ini masih diliburkan dan akan dimulai lagi minggu depan. Ya, minggu depan. Oke, sekian pengumuman. Saya kembalikan kepada Bu Lili atau Pak Agus. Merry Christmas and Happy New Year. Ya, thank you, Kli. Tadi dikatakan bahwa kita ini hari yang ke-362 ya. Jadi kurang 3 hari lagi 2025 akan berakhir. Bagi saudara-saudara yang akan mengadakan acara mengakhiri tahun 2025, kami segenap gembala dan juga pengerja mengucapkan selamat menyongsong tahun baru ya. Kalau Bapak Ibu Saudara berkumpul dengan keluarga, kiranya dalam perkumpulan yang tetap kudus ya. Jangan neko-neko. Saya ingat waktu saya mahasiswa Sati, saya mengikuti tutup tahun diundang oleh sebuah keluarga. Waktu itu kebetulan keluarganya di Surabaya. Kemudian tutup tahun di Tretes sana. Wih, saya kaget, saudara. Wow. Saya bilang, gak salah dah kita ini diundang di sini ya. Jadi saudara, kiranya kita tetap menjadi berkat di antara keluarga kita. Dan memang di dalam minggu ini kami liburkan kegiatan tengah minggu karena saya juga mengambil waktu untuk berdoa mempersiapkan tahun depan, saudara-saudara. Ada hal-hal yang kita akan kerjakan. Saya sedang menggumuli dalam 2 tahun ke depan, ada visi yang Tuhan taruh. Nanti it will be akan di disclose ya, akan dibuka begitu ya. Tetapi ada hal-hal yang saya gumuli. Beberapa waktu ini saya membaca beberapa buku, membaca firman Tuhan, karena saya yakin bahwa Tuhan punya rencana buat kita semuanya. Dan sebagaimana firman Tuhan yang tadi disampaikan, bahwa panggilan surgawi itu harus semakin terdengar lantang dan kencang buat kita semuanya. Ya, Tuhan menolong kita. Dan sekaligus kami juga akan mengucapkan kepada saudara-saudara, bagi saudara-saudara yang akan keluar kota, kiranya Tuhan menyertai perjalanan saudara-saudara. Dan kembali minggu depan di minggu yang pertama tanggal berapa? Tanggal 4 ya, kalau tanggal 4 ya. Tanggal 4 mari kita akan buka tahun ini dengan ucapan syukur bersama-sama dengan perjamuan kudus, saudara-saudaraku. Dan kita akan menggumuli bersama-sama perjalanan ini. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Puji Tuhan. Langsung refleks bangkit berdiri ya. Terima kasih buat saudara-saudara yang hadir di tahun 2025 tanggal 28. Dan ada yang juga mau pulang kampung. Raymond akan pulang kampung, kita utus dia ya. Doakan kiranya semua apa yang kita sedang rencanakan dapat berjalan dengan baik, visi Tuhan. Terima kasih buat saudara-saudara yang setia. Gedung ini masih menemani kita, fasilitas Tuhan masih berikan kepada kita. Dan kiranya Tuhan menolong. Siapa yang tahun depan akan menikah? Saya berapa waktu ini ada orang yang minta untuk kemudian pemberkatan nikah, tapi saya hanya bersedia melayani dalam konseling pastoral mereka ya. Satu dari UK, satu orang Malang begitu ya, karena perlu bahasa Inggris dalam konseling pranikah, saya hanya membantu itu. Dan saya bilang,
Iya ya, SAF kayaknya apakah sudah stoknya habis, tidak ada pernikahan lagi. Saya hitung-hitung ya saudara, kok saya masih kangen untuk konseling pranikah ini ya. Kiranya Tuhan tolong saudara yang belum menikah. Kiranya Tuhan mempertemukan saudara dengan yang Tuhan kehendaki. Kita amin. Amin. Mari kita akan mengucap syukur saudara, dan kita menyerahkan perjalanan kita tahun yang akan datang dan tahun ini. Biarlah Tuhan menolong kita. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Di akhir tahun 2025 ini ada hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Ada hal yang indah, ada hal yang kami tidak bisa mengatakan indah, tetapi itu menjadi sangat bermakna dalam hidup kami. Ada hal yang menyenangkan, ada hal yang juga tidak menyenangkan, menyakitkan. Tetapi semua kami percaya Tuhan tetap pegang kendali. Sebagaimana pujian yang tadi kami nyanyikan, bahwa rencanamu tidak pernah gagal. Dalam perspektif kemanusiaan kami menilai apa yang kami harapkan tidak terjadi, dan buat kami itu bisa berarti kegagalan. Tetapi Tuhan tidak pernah kehilangan cara untuk rancanganmu terjadi dalam hidup kami. Itu sebabnya kami berdoa, biarlah Tuhan Engkau memberikan love, joy, and peace. Memberikan kami kasih, sukacita dan damai sejahtera. Karena 3 hal ini yang di dalam Alkitab itu menjadi pondasi di dalam perjalanan kami mengiring Engkau. Ketika kami mulai kehilangan kasih karena kami merasa kasih kami terluka, kasih kami dianggap remeh, atau bahkan kasih kami kemudian diambil dari kami, Tuhan, biarlah Tuhan Kau menggantikannya, menyempurnakan kasih itu. Dan apabila ada di antara kami yang pernah kehilangan joy, sukacita oleh banyak hal yang terjadi, tetapi biarlah sukacita kami bukan terjadi oleh karena keadaan di sekitar kami, tapi sukacita kami oleh karena kepada siapa kami berharap, kepada siapa kami menyerahkan hidup ini, yaitu kepada Engkau Yesus yang telah menebus setiap kami dan memberikan kami keselamatan di dalam nama-Mu. Dan berikan kami peace, damai sejahtera. Ada malam-malam yang membuat kami tidak bisa tidur. Ada waktu-waktu yang membuat kami tidak bisa fokus, oleh karena kami kehilangan damai sejahtera. Tetapi biarlah Engkau sekali lagi Tuhan mengaruniakan kepada kami roh damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran, sehingga melaluinya kami kembali melihat masa depan di dalam Tuhan. Dan kami mau berdoa, biarlah Tuhan Engkau menyertai kami seperti bangsa Israel yang disertai oleh tiang awan dan tiang api. Berikan tuntunan-Mu, dan biarlah kami boleh bersama dengan Engkau. Seperti Maria berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, sebab kami adalah hamba-Mu sesuai dengan perkataan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati Ibu Lili yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau juga memberkati kami ya Tuhan, setiap kami yang belajar mengakhiri tahun ini dengan baik dan memulai pertandingan iman lagi di tahun 2026. Kuatkan dan teguhkan kami. Biarlah kami menjadi berkat, menjadi terang dan garam bagi dunia ini ya Tuhan. Terima kasih, kami excited dengan apa yang Tuhan akan jadikan, apa yang Tuhan rancangkan di tahun yang akan datang. Dan kami percaya sebagaimana firman-Mu, hidup orang benar bagai rembang tengah hari yang makin lama makin terang cahayanya. Jadikan kami orang-orang yang benar di dalam Tuhan, sehingga kami melihat terang itu makin bercahaya bagi setiap kami. Terang masa depan, terang kehidupan sementara di muka bumi ini, dan terutama terang kemuliaan Tuhan.
Kiranya apa yang Tuhan percayakan kepada kami dan kami kerjakan, Tuhan menjadikannya berhasil. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati setiap kami yang sudah melayani dan memberkati umat-Mu yang sudah hadir. Demikian juga yang bersama-sama ibadah secara online, Engkau juga memberkatinya. Terima kasih ya Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia, menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah studimu, diberkatilah anak-anakmu, bahkan juga diberkatilah apa yang kau kerjakan di dalam takut akan Tuhan. Dan biarlah itu semua mendatangkan berkat damai sejahtera. Demikian juga diberkatilah apa yang kau rencanakan. Terimalah seluruh berkat damai sejahtera Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput setiap kita semuanya. Yang percaya katakan amin, amin. Jadikan aku, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, amin. Seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, amin. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan, amin, amin. Puji Tuhan. Happy Sunday. Tuhan Yesus berkati kita semuanya.